ente ada sembahyang, ente mulai itu niki. Hayya 'alas shalah. Siapa yang berani menjawab mengatakan hayya? Dinala dengan bani niki. Tapi jawabannya la haula wala quwata illa billahil azim. Ini sejarah azan, dan azan itu dikumandangkan sampai sekarang. Sejari masalah. Kiri-kiri piran Batur Lombok robah azan jadi bang. Mau bang kadun jadi mungkin niki. Ibu-ibu pernah melihat niki? Ada dengan pelayan di waktu pale. Yang kembi niki nyebuk di waktu boya. Nyebeng di waktu sili. Mungereng mesa. Kiri-kiri yang kembi niki. Yang jokwisi. Pelayan di waktu boya tepale. Kenapa? Dia butuh. Sembunyi dan dicari. Kenapa? Dia butuh. Cemberut dan dimarahi. Kenapa? Dia butuh. Ini subuh lah mau dicemberut. Ngereng doang mesa niki. Kenapa dia ngereng? Ia butuh. Lah mau dia ngereng dengan ini subuh. Bisakah kita jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan? Atau masih menjadi sebuah kewajiban? Tidak salah sebagai kewajiban, tapi itu start. Itu masih terjadi anak SD. Mupiran terjadi SMP, SMA. Orang yang menjadikan sholatnya sebagai satu kebutuhan beda dengan sholat yang menjadi satu kewajiban. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz yang tiang muliakan dan tiang banggakan, yang kebetulan hadir dalam kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu, remaja putri, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini memberikan suatu motivasi tersendiri yang mudah-mudahan juga akan mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ampun jamaah yang sekalian, niki pertama kali tiang hadir di hadapan pribadi sami. Tiang sampaikan niki tiang niki dari Bengkal. Almarhum Tuan Guru Saleh Hambali niki balu tiang. Jadi di samping madrasah Darul Quran niki tiang, tempat tiang di situ berkecimpung, ada pondok kecil yang membahas, yang membidani tentang kajian-kajian kitab untuk kitab-kitab yang biasa dipakai di pondok pesantren. Tapi sehari-hari tiang ngajar di Ma'had Ali, di tempatnya Ustaz Suhaili, duduk sama-sama tiang di situ sampai sekarang niki. Tiang tadi berbincang-bincang sama beliau sepanjang jalan kebutuhan kita untuk kita ngisi pengajian niki napi gitu. Beliau bilang ini banyak sekali yang sudah dibahas oleh para tuan guru yang pernah ngisi di sini. Tetapi tiang ingat dulu bahwa di Bengkal itu adalah di samping kitab-kitab kajian, kitab-kitab klasik mutabaran niki juga dikaji masalah tasawuf. Almarhum Tuan Guru Saleh niki punya 4 jalur tarekah. Ada tarekah Qadiriyah, ada tarekah Naksabandiyah, ada tarekah Qadiriyah Naksabandiyah, dan ada tarekah Khalwatiyah. Dan itu yang masih berkembang. Dan almarhum Tuan Guru Saleh Hambali memberikan rekomendasi kepada Tuan Guru Abahar di Pagutan untuk meneruskan tarekat beliau di Tambak Beras Jombang dan kemudian dikembangkan di Mataram, dan itu rekomendasi dari Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal, dan kami berkecimpung di situ. Nah, untuk itu tadi tiang ngomong-ngomong niki karena banyak informasi dari beliau, ingin tiang sampaikan tentang masalah sholat saja. Sedih teman bicara sholat, laik Rasulullah baru saja peristiwa Isra Mi'raj, besoknya tidak langsung serta-merta akan mengajak orang sholat.
Malam tadi malam Nabi malam Isra Mi'raj, besoknya datang malaikat Jibril mengajak, memberitahu tentang sholat waktu zuhur. Ia mengatakan, Muhammad, ini waktu zuhur dan ini cara sholat zuhur. Terus sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh singkatnya. Nah besoknya Nabi sholat sendiri. Ketika Nabi sholat sendiri satu hari, Nabi berpikir mau berembintan tiap barak jamaah entan waktu sembahyang niki wah datang. Karena orang-orang belum sholat. Itu pun peristiwa itu terjadi tahun ke-12 kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa Isra Mi'raj niki. Nah hari ketiga niki Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan berembintan tiap barat kaum muslimin lamun waktu sembahyang niki wah datang. Niki sejarahnya. Niki sejarah azan niki. Baru kita bahas tentang sholat. Akhirnya kumpul para sahabat. Rasul melontarkan pertanyaan. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana cara kita memberitahu kaum muslimin kalau waktu sholat itu sudah tiba? Tidak ada yang berpendapat para sahabat. Berulang-ulang Nabi sampaikan, berembintan tiap barat kaum muslimin waktu sembahyang mau datang. Karena berulang-ulang, akhirnya ada satu angkat tangan. Begini aja Rasulullah, bila tiba waktu sholat, katanya ini, kita bakar api unggun katanya. Ini orang pramuka nih. Sahabat yang lain diem. Karena dia diem, dia mikir nih, masa dia minta datang waktu sembahyang dan sedut api, nyeletok sekit. Berembila musim hujan, mumbi itu tak bakar api. Nah menu malik. Lamun menurut sini berembih, sakena musim hujan ini kita ketuan. Lamun menurut tiang ja, dimin datang waktu sembahyang kita erek bendera. Nah. Sepi sahabat niki. Arak nyeduk sekit. Berembila mun subuh uni. Bendera wah taik dengan masih tirum yang tahu waktu tiba. Menu malik. Arak nyeduk sekit malik. Mending subuh membuda. Permintaan ada waktu tiba erek-erek bendera. Menu malik. Arak sekit berpendapat. Maraniki paling praktis uni. Demin datang waktu sembahyang, kita tiup trompet tuh nih. Wah, itu Yahudi itu niki. Sekali-kali bermi kita pukul lonceng, Nasrani itu. Nah muslapu pendapat niki tidak terima. Lalu menu bubar. Nah ketika bubar itu ada dua orang sahabat yang mimpi sama. Itu Zaid bin Sabit dengan Umar bin Khattab. Baru enggak dia lelap dalam tiram niki, tiba-tiba datang seorang laki-laki berjubah putih mengelilingi tidur beliau dan mengucapkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai niki. Ian selesai, ian terus langsung juga Rasulullah memberitahu kalau ini tadi dalam mimpi saya Rasulullah. Tiba-tiba disusuli oleh Umar. Umar begitu dengar Zaid bin Sabit cerita, Umar bilang, pada mimpi itu, benar itu, dan dibenarkanlah mimpi itu. Akhirnya setelah selesai singkat cerita bahwa Rasulullah perintahkan Zaid bin Sabit, panggil Bilal, ajar kalimat yang anda terima dalam mimpi itu. Diajarlah Bilal kalimat azan itu, dan akhirnya tukang azan pertama mutparan Bilal doang yang kemangkin. Padahal Bilal wahanan ninggal lain niki. Karena Bilal pertama kali mengumandangkan azan itu. Nah, begitu kumandang azan ini pertama kali dilakukan oleh Bilal. Bilal niki orang gesit. Gesit gati, nggih. Musubuh niki lamun Bilal ngebang, si bejat-bejat ngebang Bilal. Jangkaan mangkah ngebang masih dengan morok, mau ngelapor juga Rasulullah wah tengah bang masih doang betul tinduk nih tiang rombo biazan subuh niki bahasa nabi si rombo Bilal as-salatu khairum minan naum, bahan Bilal niki. Rasul setuju dan masih sekarang dipakai. Nah saja di masalah mungkin ini mas kalian, dan itu ada dalam kitab
subulus salam. Lamun muazzin kena Allahu Akbar, napi saya terjawab, ibu-ibu. Inti milu jadi limun muazzin ini ada di jawaban salah ini. Di dalam subulus salam boleh kita jawab Allahu Akbar, kata muazzin jawab Allahu Akbar lagi. Tapi boleh juga kita jawab dengan mengatakan alal fitrah. Dalam subulus salam ada nih. Begitu muazzin mengatakan Allahu Akbar, alal fitrah. Arti alal fitrah niki Anda dalam kesucian i'tikad, karena orang yang sudah mengagungkan Allah pasti i'tikadnya sudah bersih. Ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, apa jawaban? Milu masih ini ada anda jawaban lain. Di dalam subulus salam juga disebutkan demin muazzin kena asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya adalah kharajta minan nar, anda sudah keluar dari neraka. Karena begitu orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu keluar dari siksa neraka dan berubah status dari kafir menjadi mukmin. Maka ketika muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jawaban yang boleh dipakai dua-duanya, mengikuti kata muazzin dan menjawab dengan mengatakan kharajta minan nar. Nah, paling unik niki hayalas shalah hayalal falah. Ketika muazzin mengatakan hayalas shalah, lamun terjemah niki nanti ada sembahyang ini niki. Saya berjawab kena hayya ala salah, hay bani berjawab kena hayya. Saya bani. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Padahal itu tidak sembahyang niki. Ente ada sembahyang, ente mulai itu niki. Hayya ala salah. Siapa yang berani menjawab mengatakan hayya? Denara dengan bani niki. Pasti jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena ketika orang melakukan sholat itu tidak ada daya upaya kita kecuali hanya dengan bimbingan Allah. Kenyakin sembahyang niki. Ma asabaka min musib min khairin fa min Allah wa ma asabaka min sadin fa min nafsik. Apa kebaikan yang menimpa diri Anda itu dari Allah. Apa kejelekan yang terjadi pada diri Anda itu tidak dengan bimbingan Allah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Menung masih ketika hayyalal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Mulai je enteh ya tu ni. Ya hayyalal falah, hayya. Enteh ya menang, enteh mulai niki. Tapi jawabannya la haula wala quwata illa billahil azim. Ini sejarah azan, dan azan itu dikumandangkan sampai sekarang. Sejari masalah. Kiri-kiri piran Batu Lombok robah azan jadi bang. Mau bang kadun jadi mungkin niki. Kiri-kiri piran mulai berubah. Sedikit ngebang dulu ngebang di nara di dalam kitab kena ngebang niki. Azan yang ada. Tapi kenapa ke orang Lombok selalu bilang ngebang dulu ngebang? Mungkin sejarah ngebang niki. Ara ibu-ibu nggak tahu niki. Selalu niki bang dulu. Nah, ternyata lamun le bengkel niki, lamun nara tahu sa simbit niki, ieu azanan niki. Nah, batur dengan doa-doa bahasa kena bangar julu dia ini. Azan kadu niki. Diminta bangar dan sa budal ke apa jin-jin sa jahat nu. Nah, ieu niki asal jadi asal sakena aparan. Azan jadi bang niki setiap tahu sa simbit azanan bangar julu dia ni ngartlang dengan bang doang masih niki jadi ujang kemangkin dekadu bang niki nggih niki sejarah niki nggih. Nah, ini adalah cara untuk memanggil orang mau melaksanakan sholat. Nah, andi ada ketuan dikembimut sembahyang. Napi jawaban kita sekalian. Sholat kalau dipandang dalam perspektif hukum Islam, konsekuensinya ada dua. Pahala dosa. Mun degawe mau tepahala, mun degawe mau dosa. Nah, niki hukum Islam. Tetapi sholat kalau dipandang dalam perspektif rukun Islam, mun tegawe ia dengan beriman, namun degawe aja kafir, ditinggalan rukun iman itu, rukun Islam.
tergantung pandangan tiang pelunggu. Lamun terpandang secara hukum Islam, dua kemungkinan, mun gawe mau pahala, mun digawe mau dosa. Lagu lamun pandang secara rukun Islam, yang mengerjakan rukun Islam adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman, yang tidak mengerjakan rukun Islam adalah tidak beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, kata panggilan ini nggih, kata ya ayyuhalladzina amanu di dalam ilmu ulumul Quran itu ayat turun selalu dikaitkan dengan ayat madaniyah. Lamun masih ada Makkah selalu menggunakan kata ya ayuhan nas, hai manusia. Nah, berkaitan dengan niki, syarat orang mendirikan salat niki adalah suci. Suci niki dibagi dua, ada suci zahir dan ada suci batin. Nah, lamun suci zahir ada 4: mandi, wudu, tayamum, istinja. Nah, niki tepadan mandi zahir. Nah, yang kedua namanya mandi batin. Mandi batin itu adalah luruskan etikat kita dengan istighfar dan bertaubat. Sehingga ada, mohon maaf jemaah sekalian, mungkin jamaah sekalian pernah mendengar hadis disampaikan oleh tuan guru sebahasa baraniki. Lamun nara dengan nanya macong oleh balen den bani datang malaikat tuh. Ada hadisnya nggih. Nah, di ketuan kiri-kiri saya ran malaikat sandi bani acong. Atau meniun ya, lamun si gedek kuni niki pecah-pecah dengulung kah gedek kuni. Coba dijonjekeun sebeban nu neul bukucak dulu. Kiri-kiri kah ini dekam dek. Hadis ini punya makna tersirat sebenarnya. Sakeun dende anak anya macong lebarnya malaikat di mana datang niki. Yang dimaksud dengan hati rumah itu adalah hati. Lamun hati niki dunia tok isin. Iya, kebisaran marak basong. Dunia doang yang pikiran dewa pikiran juk nenek dewa ingat zikir dewa dari sembahyang. Malaikat dengan apa dibani datang indin gemes datang. Ini kini apa dibani? Din milih baik bengatin dengan petunjuk dengan selalu dunia tok yang dipikirkan. Maka digambarkan kayak anjing. Nah, malah meniunin. Di pada tolok gambar porno malaikat di bani datang ini malik gambar porno baru basong di bani gambar itu adalah orang-orang suka menghayal. Malaikat tidak mau memberikan petunjuk ke dalam hati orang itu. Nah, bersihkan diri ini dari zahir, mandi, wudu, tayamum, istinja, dan bersihkan hati dari batin daripada hal-hal yang membawa kita lali kepada Allah dan apalagi akan membawa kepada syirik. Baru setelah suci zahir, suci batin ini baru kita berhak mendirikan sholat. Baru berhak mendirikan sholat. Nah, ada perbedaan pendapat orang tentang ya beda mendirikan sembahyang melaksanakan sembahyang. Dan melaksanakan sembahyang aja 5 kali Jerusalem di atas sajadah selesai. Tapi mendirikan sholat itu adalah setelah salam kanan salam kiri diterjemahkan dengan kehidupan yang akhlakul karimah. Nah, sehingga lamun kita bicara soal sembahyang niki nggih, bicara masalah berat sebetulnya. Ya. Innaha lakabiratun illa alal khasir. Sungguhnya orang-orang yang sholat itu persoalan sholat itu persoalan berat. Lakabiratun. Sholat ini soal berat, gini gampang niki. Oleh karena niki, yang ingin sampaikan poin-poin saja nggih. Andin tiada ketuban, ia kembi mau sembahyang. Jawabannya karena kita masih menjadi hamba. Hamba itu identik dengan budak. Budak itu diidentikan dengan bodoh. Nah, lamun dia terperintah, dia tahu begawian. Maka datanglah kewajiban sholat. Diwajibkan tiang pelungguh ini sholat karena kita masih berstatus budak. Nah, budak yang cerdas, hamba yang cerdas berpikir ya kembe mu kewajiban sembahyang, ya kembe kira-kira oh ternyata adina seluruh hamba menyembah Allah tidak akan menambah keagungan Allah.
Andi seluruh hamba seluruh tidak menyembah Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Lamun menu sembahyang niki kewajiban atau kebutuhan. Nah, kira-kira piran dah mulai jadi sembahyang jadi kebutuhan ibu-ibu atau masih dah bertahan oleh kewajiban. Orang yang menjadikan sholat sebagai kebutuhan beda dengan orang yang menjadikan sholat sebagai kewajiban. Karena kalau menurut untuk kewajiban mulai terbak juga ini lagu-lagu kebutuhan lain. Coba mungkin ibu-ibu pernah melihat ni, ada dengan pelayan di waktu palik yang kembi ni nyebuk di waktu boyak, nyebang di waktu sili, mengereng mesa. Kira-kira yang kembi ni yang jokwisi pelayan di waktu boyak terpalik. Kenapa? Dia butuh. Sembunyi dan dicari. Kenapa? Dia butuh. Cemberut dan dimarahi. Kenapa? Dia butuh. Ini sungguh lah mau dicemberut. Ngereng doang mesa nih. Kenapa dia ngereng? Ia butuh. Lamun dia ngereng dengan ini sungguh. Bisakah kita jadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan? Atau masih menjadi sebuah kewajiban? Tidak salah sebagai kewajiban, tapi itu start. Itu masih terjadi anak SD, mupiran terjadi SMP, SMA. Orang yang menjadikan sholatnya sebagai satu kebutuhan beda dengan sholat yang menjadi satu kewajiban. Ditaik derajat nih. Nah, sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Orang cerdas menjadikan sholat sebagai kebutuhan, tapi orang awam menjadikan sholat sebagai kewajiban. Kira-kira ini masih tawam atau masih tercerdas? Wah, cerdas nih ibu-ibu. Pilih Andi dan ini sebab terjujur baik masih tawam nih. Lagu arak tuan guru berani kat ini. Jamaku sekalian bahasa niki. Bimbi tu pada sembayang lema andin sah sembayang lamun diara aku nih. Lah, kira-kira ya salah apa kena tuan guru niki? Salah? Nggih. Lagu nanti mungkin jam berketuan lamun de sembahyang aku sembahyang pedu zuhur atau sida sembahyang pedu zuhur ni. Munara dengan sembahyang kena sida sembahyang pedu zuhur dan sah sembahyang pasti sembahyang kena aku sembahyang pedu zuhur. Tuan guru berbahasa bimbing tu daripada sembahyang dan sah lamun diara aku. Pintas di paran ini tuan guru ni. Padahal ini sembahyang sesah lamun dia kena aku sembahyang pedu zuhur. Sah makin sembahyang lamun diara aku. Tuan guru nunjuk kena niki. Tuan apa jamaah awam niki lah. Segera tuan guru dia mundur ini mundur saya sembahyang. Padahal ketika kita sudah mengatakan aku sembahyang pedu zuhur, teteh aku sandi. Tetun tuan guru niki jadi dia salah niki. Nah, salat itu oleh para ulama tasawuf digambarkan barang niki. Lek serin pengorong arah supu Bali. Lek julun Bali niki arah pelang 5. Mu pelang niki bertulis zuhur 4 rakaat waktu sekejap tergelincir matahari. Asar 4 rakaat waktunya sekian. Maghrib 3 rakaat waktunya sekian. Isya 4 rakaat waktunya subuh 2 rakaat waktu siang. Pelang niki betul di julun Bali, lisrin pengorong. Setiap dengan lewat beringat pelang. Zuhur 4 rakaat, asar. Apa setiap dengan lewat. Lagu dia narak bayi ya coba tun le pada sering pengorang le bawa pelang niki arah apa le muri. Itulah gambaran orang awam tentang solat. Enggak luntur. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Segera yang enggak luntur. Para ahli tasawuf membahas niki. Coba antun le sering pengorang le sering murin pelang niki. Ternyata di belakang pelang niki ada rumah. Nasaran Bali pasti dia punya pintu. Coba boyak lawang, boyak kunci. Dia date lawang boyak kunci. Mu buka, mu coba tamu di Bali niki. Maka yang namanya rumah pasti ada lemari. Lamun berdait lemari, boyak lemari nu kunci. Mu buka lemari ini. Anda di situ akan menemukan dokumen rahasia. Nah, pelang itu namanya syariat. Pintu masuk ke rumah itu namanya tarekat. Lemari itu namanya hakikat. Dokumen rahasia itu namanya makrifat. Nah, ini sengkisa niki. Sayyidina Ali pernah bilang, li ilmani
ilmun basastu indan nas wa ilmun in basastu indan nas lakatumuni. Tiang berdua dua ilmu. Satu ilmu tiang sampaikan kepada umat seluruhnya. Tapi satu ilmu kalau tiang sampaikan, jaminannya belum pada mati kaku laun mas. Itu kalau dikaitkan dengan tasawufnya para pakar tasawuf niki, itu yang sering kadang-kadang orang takut belajar itu. Tapi itu harus rapi mempelajarinya niki. Lebengkel marah niki, hindin sembarang dengan tebeng si balutuan tiang niki masalah tarekah niki, kecuali yang sudah memang punya kapasitas kemampuan tu niki. Namun kita bahas tentang sembahyang. 5 bit yang bahas tu niki di rapi-rapi niki. Napi intin sembahyang, napi tujuan sembahyang, napi rahasia sembahyang, napi hikmah sembahyang, dan napi padilah sembahyang. Pertama inti dulu. Napi intin sembahyang. Inti niki lamun kekeluaran sama dengan gizi. Kan lai wah timpa Lombok niki si gizi buruk uni niki. Nggih. Sampai dari pusat turun niki. Bahkan tiang diperintah oleh bupati dulu Lombok Barat Pak Iskandar ceramah di tempat terjadinya pertama kali tempat busung lapar itu. Karena kurang gizi. Nah, sholat ini kalau sudah diketahui intinya, maka khawatir jangan-jangan sholat ini nanti akan disebut jadi busung amal. Ya, busung amal. Karena kalau makanan tanpa gizi nanti akan timbul busung lapar. Kalau sholat tidak diketahui intinya, maka akan terjadi busung amal. Munapi intin sembahyang niki. Istilah inti sholat itu khusyuk. Lagu napi hatin khusyuk. Nah ni malik luwi pendapat tentang khusyuk. Arak support dengan datang juk tiang niki. Coba cerita tiang sebenarnya napi khusyuk niki, bunyi niki. Nah tiang balik tanya, apa yang anda tahu tentang khusyuk? Meninjau nih ketekan nih berembih. Lamun demilih khusyuk sembahyang, ingat arti nih. Lamun ingat atin piran mengingat nenek, atin mengingat atin biweh menyerimut, atin terjemah jari mu piran ingat nenek anu malik uni di iya ranah khusyuk nu. Apa yang dah pengetahuan tentang khusyuk? Lamun milih khusyuk sembahyang, ingat tamsa sujud mu indang segala selapu wah dilakukan wah bermi goyo nih ya kembe demin keng atau sujudmu sejadah ni gambar lulun kurma nih ingat si rasin kurma goyo dia khusyuk malik nih lamun menu berminta engkah kadang julu lempeng anak ingat kali lempeng gambar untu malik sejadah engkah kadang lempeng julu anak tahu tu betul sekali kena rubat nih mana mu piran dia khusyuk. Apa khusyuk itu? Khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Itu jawaban la haula wala quwwata illa billahil azim. Menyadari bahwa aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak takbir tapi aku ditakbirkan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Itulah jawaban hayyalas salah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi arti khusyuk itu sadar. Sadar aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Sebab kalau orang tidak sadar teler. Nah nih kan namun dia sadar kena teler. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Jangan kamu dekati salat kalau kamu masih dalam keadaan teler, sampai kamu ngerti apa yang kamu katakan. Orang teler ngomong tapi tidak ngerti apa yang dia katakan. Orang sholat tapi tidak tahu intinya. Nah kan sholat teler jadi dulu batur sembahyang teler jadi. Inti sholat itu khusyuk. Arti khusyuk itu sadar. Apa yang disadari? Aku tidak berdiri tapi aku didirikan. Aku tidak ruku tapi aku dirukukan. Aku tidak sujud tapi aku disujudkan. Itu arti sadar. Dan itulah dia khusyuk. Ya. Nah, lamun khusyuk maraniki mai hidup sembahyang ini. Kemudian yang kedua, apa tujuan sholat? Tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, kata keji dan mungkar ini apa? Keji itu diantara perbuatan keji yang paling keji adalah hal-hal yang membawa kepada syirik, menyekutukan Allah dan
mencintai sesuatu lebih daripada Allah. Di dalam kitab Risalah Qusyairiyah, bahkan dalam Sahih Bukhari, dikisahkan tentang Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Nabi Adam ketika dia di surga, yakin kekal kau di surga. Pengakuan dia. Tiba-tiba dalam hati Nabi Adam, kekal di surga mau mesak-mesak pun kena ni. Akhirnya Nabi Adam didorong perasaannya untuk meminta sesuatu. Nenek kaji lah mau kekal di surga jambe ke kanca ni. Nah, teka bulan lagi. Tiba-tiba Nabi Adam tidur, dan ketika tidur ditarik tulang keng ni ke tulang gender ni ke. Nggih. Mun depiang Siti Hawa. Adam masih tiram, Hawa jadi menjadi Hawa tiram masih. Mereng-mereng asa mun saling kilang. Sida saya. Ini pada baru malam pertama nanti. Nah, dari situlah ceritanya Adam ini terjerumus karena melalui Hawa. Coba aja mesak-mesak ngadam din bau tegoda si iblis. Lagu Hawa tegoda. Wah hanjak goda Hawa kena din mai angan jadi Adam kelantongan jadi si Hawa. Tuh gara-gara pengakuannya. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam berpuluh-puluh tahun kawin dengan Siti Sarah. Dia ini berdua biji. PC Sarah, aku melihat berdua anak nama yang lanjutan perjuanganku ni. Beng kebemrari malikku ni. Dulu jual ibu-ibu. Sabar. Unin Sarah nikilau lidang. Lamun demeli merari ja Ibrahim tiang boyaang. Unin Sarah, unggih. Pokok sebagus dia demilu sirin. Terboyang ketemulah Hajar ini anak buah Sarah, dan begitu akad nikah terjadi pisah Sarah dengan Ibrahim membawa Hajar ke Mekah, Sarah tinggal di Palestina dalam sejarahnya, dan sampai di Mekah lahirlah Ismail. Nah, demi lahir Nabi Ismail si kangen Nabi Ibrahim juga bijan enggak takut nih kalau ya kangen lalu anak berlupa nanti aku nenek gorok anak itu kan ya Allah kenyekin enggak nganak baru lahir amu kenyekin lu kangen gorok Ibrahim anak yun. Nah iya aran syirik tebar Ibrahim dan disuruh gorok nenek paling cemburu nenek. Li dalam kitab Risalah Qusyairiyah ini ada judul khusus namanya Al-Ghirah. Ghirah itu cemburu. Nenek paling cemburu ibu-ibu dengan pasir cemburu. Nenek paling cemburu. Ketika Ibrahim cinta kepada anaknya, cemburu nenek. Lalu sekutu ada kusi anakmu nih, gorok Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu orang taat, gorok kan. Ismail itu adalah orang yang taat kepada bapaknya. Lamun sidekan ya bapak sila. Nah nih, ini nenek nih pada patoh nih. Pada patoh juga aku sa Ibrahim beli gorok anak cemuh tegorok. Memunujak genti isi bembe. Nah, niki sejarah tentang bahwa tujuan sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang namanya fahsya itu hal-hal yang mengarah kepada syirik. Ndik milih gati nenek, cegah daripada perbuatan syirik dan mungkar. Nah, kaitannya dengan perilaku manusia niki. Tujuan sholat itu adalah tercegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar.